Selamat pagi, salam sehat, dan selamat belajar. Ini adalah video pembelajaran tentang landasan filosofis kurikulum. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Neni Hermita SPD MPD dan Ibu Jessie Alexander Alim MPD. Video pembelajaran ini dibuat oleh saya sendiri, Afrida Simanjuntak, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pertama, kita akan membahas pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Pastinya, kurikulum ini memiliki komponen dalam pembuatannya. Komponen-komponen tersebut ada 4. Pertama, tujuan. Tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, isi, yaitu pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah metode. Metode atau rencana adalah digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui efektivitas sebuah kurikulum. Selanjutnya, kita akan membahas landasan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, logis dalam mengembangkan kurikulum. Artinya di sini, dalam mengembangkan kurikulum, kita perlu berpikir logis, kritis, analitis, dan mendalam. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ialah karena pada dasarnya anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan secara formal, informal, atau non-formal, dan akan diarahkan kembali ke masyarakat. Artinya di sini, dalam pengembangan kurikulum, kita perlu bertitik tolak dari masyarakat. Karena pada dasarnya, siswa yang sekolah secara informal, formal, dan non-formal akan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Landasan yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Artinya di sini, dalam mengembangkan kurikulum, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik dan bagaimana proses pembelajaran peserta didik itu sesuai dengan perkembangan usianya. Yang keempat adalah landasan historis. Landasan historis ialah memberikan pengaruh yang dominan terhadap konsepsi, teori, arah pengembangan, dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Artinya di sini, landasan historis sangat memiliki pengaruh terhadap konsepsi, teori, dan arah dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cabang filsafat. Pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dapat disimpulkan, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya pemikiran atau ilmu. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada dalam pendidikan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran atau ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Nah, sekarang kita membahas aliran filsafat dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikan pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Artinya, dalam aliran ini, masyarakat menggunakan masa lalu untuk menjadi titik tolak pembelajaran masa sekarang. Nah, tokoh dalam aliran perennialisme ini adalah Mortimer J. Adler. Dia adalah seorang penulis yang paling populer.
Menurutnya, aliran perennialisme menjelaskan manusia itu adalah makhluk rasional dalam dunia pendidikan. Aliran filsafat ini berakar pada filsafat realisme. Fokus kurikulumnya yaitu mata pelajaran klasik, analisis literatur, dan kurikulum tetap. Tujuan pembelajarannya juga adalah mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional. Nah, aliran yang kedua adalah aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme sebagai pendukung esensialisme akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Tokoh dalam aliran ini adalah William C. Buckley. Sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi muda. Aliran filsafat ini berakar pada filsafat realisme dan idealisme. Fokus kurikulumnya adalah mata pelajaran esensial, yaitu bahasa Inggris, aritmatika, sains, sejarah, dan bahasa asing. Tujuan pembelajarannya adalah mendidik siswa agar menjadi orang yang kompeten. Aliran yang ketiga adalah progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator, pendidik, dan pengarah bagi peserta didik. Nah, tokoh dalam aliran ini adalah William James. Ia dikenal sebagai pendiri aliran pragmatisme. Nah, pragmatisme ini adalah akar pada filsafat progresivisme. Fokus kurikulumnya adalah berdasarkan bakat dan minat siswa, pengembangan kemampuan individual agar mampu melakukan pemecahan masalah. Tujuan pembelajarannya meningkatkan kehidupan sosial demokratis. Nah, kita lanjut ke aliran filsafat pendidikan yang keempat, yaitu rekonstruksionisme. Aliran ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Nah, tokoh dalam aliran ini adalah Caroline Pett. Beliau menyatakan bahwa nilai terbesar suatu sekolah harus menghasilkan manusia-manusia yang dapat berpikir secara efektif dan bekerja secara konstruktif. Dalam filsafat ini berakar pada filsafat pragmatisme, sama dengan aliran progresivisme. Fokus kurikulumnya adalah tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset, serta tujuan pembelajarannya adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat belajar.